Halo semuanya, perkenalkan saya Mani Ayu Dipaningrum, biasa dipanggil Dipa. Di sini NPM saya 2450035. Saya dari kelas BK2 semester 4. Di sini saya akan menampilkan video konseling mediasi yang berjudul kesalahpahaman saling sindir-menyindir di sosial media. Jadi ada seorang murid yang bernama Ani sama Dita. Ani ini meminjam uang kepada Dita, lalu tidak segera dikembalikan. Sedangkan si Dita sudah memintanya berkali-kali, tapi si Aninya nggak segera dikembalikan. Maka dari itu dua murid tersebut saling sindir menyindir di sosmed, dan akhirnya permasalahan tersebut menjadi besar. Oke, selamat menonton semuanya. Halo Dita. Halo. Lagi ngapain ini? Lagi baca-baca aja sih. Hmm, Nggak tahu ngapain. Kenapa? Mau tanya tentang kegiatan di sekolah nih. Kan kamu kan pengurus. Itu kegiatannya apa aja nih yang di bulan Agustus ini? Banyak sih, karena kan bulan Agustus tuh banyak event ya, buat belasan juga, terus nanti juga masih ada beberapa acara sekolah yang untuk memperingati hari kemerdekaan. Jadi tuh sibuk banget sih karena banyak event aja. Kenapa? Gak apa-apa sih, cuma tanya aja soalnya dengar-dengar katanya kelas kamu mau ada pertunjukan gitu. Oh iya, kan karena emang setiap tahun setiap kelas tuh harus nampilin nampilin sesuatu buat di acara nanti hari-harinya. Kalau wisuda itu kan nanti ada juga kegiatannya kayak gitu. Iya, cuman kan kalau wisuda harus di formal aja ya nanti. Kan juga acara kelulusan, tapi itu nanti biasanya diisi dari adik kelas, karena kita kita jadi tamu di situ. Ngomong-ngomong, kamu kan kelas B ya, itu di mata pelajaran kamu itu yang paling susah itu apa? Nggak tahu ya ini sama di semua kelas apa enggak, cuman kalau kelas B paling nggak suka itu pelajaran bahasa Inggris sih, karena gurunya aja yang nggak enak. Kalau kelasnya? Kelasku yang paling nggak suka itu kebanyakan ya itu matematika, karena kayak gurunya tuh jengkelin banget gitu kayak. Kamu kan mau ambil kuliah di mana nih? Mau kuliah langsung kerja? Niatnya sih lulus mau kuliah ya, cuman belum tahu mau ambil apa, tapi pengen lulus negeri aja sih. Kalau kamu sendiri kuliah apa? Aku mau kuliah sambil kerja sih, tapi nggak tahu juga ya, kuliah dulu juga. Iya, aku lupa mau ngeprint itu, tapi aku lupa bawa duitnya. Oh, kamu mau ngasih tugas? Iya, boleh nggak aku pinjam duitnya? Boleh, berapa? Seadanya aja sih, nanti aku balikin. Aku cuma ada segini. Iya. Kamu pinjam dulu aja, nanti kalau kamu udah ada, kamu bisa dibeliin ke aku. Beneran? Iya. Maaf ya aku ngerepotin kamu ya. Iya, nggak apa-apa, santai aja. Iya. Nanti aku balikin ya. Iya. Aku pamit dulu ya. Iya. Hati-hati. Iya, dadah. Oh iya ya, si Ani kemarin hutang belum dibayar. Aku udah pernah tagih juga nggak dibayar. Apa aku bikin story aja ya di medsos? Siapa tahu dengan disindir kayak gitu dia tuh sadar deh. Ah iya aja.
Siapa tahu dengan cara disindir lewat sosmed kayak gini dia cepat sadar dan bayar utang yang udah 1 bulan ya dibayar. Bosan banget nih. Mau buka apa ya? TikTok aja kali ya. Lumayan nih, lagi bosan. Oh iya, kan punya IG ya. Coba lihat. Siapa tahu ada sesuatu. Mana ya? Coba kita lihat. Bagus banget nih kelihatannya. Nah. Kok dia nyindir aku ya? Lah, ini apa-apaan ini dia bikin status kayak gini? Pakai nyindir aku segala. Aku juga kalau punya duit aku bayar. Kalau kayak gini tahu. Ih, apaan aja. Ini apaan maksudnya kita ini kayak gini? Oke, bikin story kayak gini lagi. Ih, bikin malu-maluin aja. Ntar terlihat gimana ya? Assalamualaikum Bu. Iya, waalaikumsalam. Silahkan duduk. Terima kasih Bu. Kalian apa kabar? Baik-baik Bu. Kalian kalau boleh tahu kalian dari kelas mana nih? Kalau saya dari kelas 12A. Kalau mbaknya ini aku dari kelas 12 gitu. Oh, Tadi belum kenalan ya. Ibu dulu ya, perkenalkan saya Ibu Dita. Di sini sebagai guru BK kalian di kelas 12. Kalian bisa panggil saya tadi ya Ibu Dita. Sekarang kalian mbaknya ini berdua itu mau kenal juga. Dari mbak ini namanya mbak siapa? Mbak Ani. Kalau kamu, kalau saya Dita. Oh, oke. Ini Mbak Ani, ini Mbak Dita. Oke. Di sini ibu mau menjelaskan dulu ya kalau kalian konseling ke guru BK itu nggak usah khawatir, nggak usah tegang, kita santai aja, kita relax. Pokoknya kalau apa yang kamu omongin ke ibu itu bersifat pribadi, jadi yang tahu ibu sama kalian berdua itu. Ngomong-ngomong, kalian kesini perintah dari guru atau kemauan kalian sendiri? Kemauan sendiri Bu. Oh, oke. Kalau ibu boleh tahu nih, nanti kalau misal ibu tanya terus kalian nggak nyaman atau dengan pertanyaan itu kalian bisa bisa nolak gitu loh. Jadi santai aja, kita ngobrol bareng-bareng. Kalian di sini apakah ada suatu masalah yang perlu diomongin sama ibu? Ada sih Bu. Oke. Kalau boleh tahu permasalahannya apa ya dari Mbak? Ini siapa tapi Mbak Ani ya? Ya. Permasalahannya apa Mbak? Jadi gini Bu, kan si kita ini tiba-tiba bikin status itu Bu di sosmed, terus kayak menyindir saya, katanya cuma bisanya pinjam duit tapi nggak mau balikin. Nah di situ saya kayak merasa jengkel gitu Bu, saya juga balas menyindir Bu. Apakah yang dibicarakan Mbak Ani ini benar Mbak Gita? Iya benar Bu. Emang saya bikin story sih beberapa hari terakhir. Kalau
kalau boleh tahu, jadi permasalahan kalian itu saling sindir menyindir ya? Iya Bu. Kalau ibu boleh tahu permasalahan awalnya gimana ya? Sebenarnya tuh karena si Ani tuh awalnya pinjam uang tuh, tapi itu udah beberapa kali saya tagih, saya minta, tapi itu nggak dikasih sama Aninya. Tapi dia tuh kalau buat nongkrong kesana kesini tuh bisa, tapi kalau bayar utang cuman nggak seberapa sih Bu, tapi nggak dibayar gitu. Makanya saya sendiri aja di sekolah, siapa tahu kan saya kira terus dia bayar gitu. Oke, baik Mbak Gita. Apakah yang dibicarakan Mbak Gita tadi benar Mbak Ani? Benar Bu, tapi kan kalau saya punya duit saya juga bakal bayar Bu, tapi kan caranya nggak begini gitu, bisa dibicarain baik-baik gimana gitu loh Bu, ketemu atau gimana gitu. Kalau maaf nih, kalau ibu boleh tahu, apakah permasalahan kalian itu sudah lama atau barusan? Lumayan sih Bu, 1 bulanan terakhir sih. Oh, itu. Saya mau tanya satu persatu ya. Mulai dari Mbak Ani dulu. Apakah tindakan Mbak Ani meminjam uang ya tadi nggak dikembalikan sampai dikasih sama Mbak Gita itu gimana perasaan kamu ketika melihat story itu, melihat disindir Mbak Gita tersebut? Merasa kayak kesel Bu, sakit hati, terus jengkel intinya Bu. Oh, seperti itu. Kalau Mbak Gita, apa tindakan Mbak Gita tadi yang menyindir di sosmed itu tindakan yang bagus? Ya sebenarnya enggak sih Bu, tapi juga mau gimana dianya juga nggak sadar. Oke, kalian berdua udah menyadari kesalahan masing-masing. Jadi, apakah yang bakal kalian lakukan setelah ini? Dari Mbak Ani dulu. Saya sih ada niatan mau minta maaf yang pertama, terus yang kedua mau balikin duit juga kalau punya duit Bu, tuh mau baik-baik pokoknya. Kalau Mbak Gita, Kalau aku sih ya mungkin kalau karena udah diberi kembali yang mungkin seharusnya nggak usah dibikin kembali karena kan masa pribadi. Tapi yaudah setelah itu harusnya dia juga kembali uang sih. kalian udah tahu permasalahannya. Mungkin setelah ini ibu pengen kalian berdua itu baikan. Kayak mulai dari Mbak Ani, silakan minta maaf ke Mbak Gita. Maaf ya kita, aku bakal balikin duit kamu, terus maaf juga buat sindiran-sindiran yang kemarin-kemarin itu. Ya aku juga minta maaf ya karena dia besar yang nggak bisa begitu besar. Bagaimana perasaan kalian setelah permasalahan kalian ini cukup bagus, maksudnya sudah mulai baik? Perasaan dari Mbak Ani gimana? Agak lega Bu, saya nggak ada beban lagi untuk Bu, nggak ada pikiran juga. Kalau
kita ya sebenarnya resiko kan juga kan sama-sama sendiri juga nggak enak ya kalian kemarin ada sarapan aja sekarang ya oke. Jadi di sini kalian udah mulai lega ya dari permasalahan kalian tadi. Nah, dari sini kalian bisa belajar kalau permasalahan pribadi itu sebaiknya kalian ketemu terus diomongin baik-baik, jangan saling sindir-menyindir gitu ya Mbak Gita, karena saling sindir-menyindir itu bisa jadi membawa dampak besar ke Mbak Rakit maupun Mbak Ani. Dan sebaliknya Mbak Ani kalau misal ada permasalahan ini ditemuin, jangan gaduh seperti ini, soalnya sama teman sendiri, teman seangkatan juga kurang baik tuh. Cukup di sini. Setelah ini kalian ada ada mata pelajaran dari guru lain ya setelah jam ini? Ada Bu. Kalau Mbak Ani setelah ini ada pelajaran dari siapa ya? Dari Pak Hermawan, Guru Bahasa Indonesia. Oke, kalau Mbak Gita, aku sih ada pelajaran fisika juga setelah ini. Oh, oke, setelah ini berarti kalian berdua masih ada kelas ya? Oke, kalau begitu setelah ini kalian bisa banget kembali ke kelas masing-masing, dan Ibu harap, Ibu mohon kalian selesaikan permasalahan ini dengan baik-baik. Pokoknya nggak ada lagi yang namanya gaduh sindir-sindiran gitu ya. Oke, silahkan kalian bisa kembali ke kelas masing-masing. Permisi ya Bu. Makasih ya Bu. Nah, tadi adalah salah satu contoh konseling mediasi. Konseling tadi untuk memenuhi syarat tugas UAS dari mata kuliah analisis perubahan tingkah laku. Oke, terima kasih untuk yang sudah menonton. Bila ada salah kata atau salah tingkah laku di video tersebut, saya minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih teman-teman.